Mesir kuno adalah salah satu peradaban paling misterius dan megah dalam sejarah manusia. Dengan piramida raksasa yang menjulang tinggi, kuil-kuil megah, serta hieroglif yang masih menyimpan banyak rahasia, Mesir atau Egypt telah menjadi daya tarik bagi para sejarawan, arkeolog, dan bahkan orang awam yang ingin mengetahui jejak-jejak masa lalu. Namun di balik keindahan dan keagungannya, Mesir kuno juga menyimpan kisah-kisah tragis, tirani penguasa, dan keajaiban yang melampaui logika manusia. Salah satu kisah paling terkenal yang terkait dengan Mesir kuno adalah kisah Firaun yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan beberapa penguasa Mesir dengan istilah Firaun. Namun yang paling dikenal adalah sosok Firaun yang menentang Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga menjadi pelajaran moral dan spiritual bagi umat manusia. Kesombongan, kezaliman, dan penolakan terhadap kebenaran menjadi inti dari kisah ini, yang berakhir dengan kehancuran penguasa zalim tersebut. Kisah Firaun dalam Al-Quran juga memiliki keterkaitan dengan berbagai penelitian ilmiah modern. Banyak ahli sejarah dan ilmuwan mencoba menghubungkan sosok Firaun dengan raja-raja Mesir kuno yang tercatat dalam sejarah, seperti Ramses II atau Merneptah. Terlepas dari spekulasi tersebut, Al-Quran telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana kekuasaan yang sewenang-wenang akan berakhir dengan kehancuran yang mengenaskan. Sahabat Muslim yang beriman, mari kita simak sedikit. Kisah Firaun dalam Al-Quran. Firaun dalam Al-Quran adalah simbol keangkuhan dan kesombongan manusia yang menolak kebenaran. Kisahnya sangat mendalam dan memiliki banyak pelajaran bagi umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang bagaimana Firaun mengaku sebagai Tuhan, memperbudak Bani Israel, dan menindas rakyatnya dengan kekejaman yang luar biasa. Firaun adalah seorang raja yang sangat berkuasa di Mesir. Kekayaannya melimpah, pasukannya kuat, dan rakyatnya tunduk pada perintahnya. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada tauhid dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan, Firaun menolak dengan keras. Ia melihat Nabi Musa alaihissalam sebagai ancaman bagi kekuasaannya dan tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Firaun telah berlaku sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menggambarkan betapa kejamnya Firaun dalam memperlakukan Bani Israel. Ia membantai bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka, karena takut ada seorang yang akan menggulingkan kekuasaannya, sebagaimana yang telah diramalkan dalam mimpinya. Namun atas kehendak Allah, sewaktu Nabi Musa masih bayi, justru diselamatkan dan dibesarkan di istana Firaun sendiri. Ketika Nabi Musa tumbuh dewasa dan menerima wahyu dari Allah, ia kembali ke Mesir untuk mengajak Firaun dan rakyatnya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dengan berbagai mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Musa alaihissalam kembali mencoba meyakinkan Firaun, tetapi ia tetap saja membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh nyata bagaimana penguasa yang zalim akan mengalami kehancuran yang hina. Seperti yang telah digambarkan dalam Al-Quran, bahwa kisah Firaun tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga peringatan bagi siapapun yang sombong dan menolak kebenaran. Kekuasaan yang besar tidak akan bertahan lama jika tidak disertai dengan keimanan dan keadilan. Sahabat Muslim sekalian, pada bagian berikutnya kita akan membahas peninggalan Mesir kuno yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Bagaimana peradaban mereka bisa membangun struktur megah yang masih bertahan hingga ribuan tahun, seperti piramida serta bangunan misteri lainnya. Dan apakah ada kaitannya dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran? Mari kita lanjutkan menggali dan mengeksplorasi kisah ini lebih dalam lagi. Simak terus videonya hingga akhir. Klik like jika kalian suka,
share kepada teman sahabat muslim semua. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini. Dukungan sahabat semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim, ketika kita membahas Mesir kuno, salah satu ikon paling mencolok yang langsung terlintas di benak kita semua adalah piramida-piramida raksasa yang menjulang di atas gurun pasir. Piramida bukan hanya simbol kemegahan arsitektur, tetapi juga bukti kecerdasan dan kemajuan teknologi bangsa Mesir kuno yang sangat luar biasa. Piramida paling terkenal adalah piramida Giza, yang terdiri dari 3 piramida utama, piramida Khufu, Cheops, piramida Khafre, Chefren, dan piramida Menkaure, Mykerinos. Dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu, piramida-piramida ini masih berdiri kokoh hingga sekarang, menantang waktu dan berbagai teori tentang bagaimana struktur sebesar ini bisa dibangun tanpa teknologi modern. Piramida Mesir adalah sebuah keajaiban arsitektur Mesir kuno dan termasuk salah satu keajaiban dunia yang masih berdiri hingga kini menjadi saksi bisu kejayaan peradaban Mesir kuno. Bangunan raksasa ini bukan sekadar tempat pemakaman para raja-raja Firaun, tetapi juga simbol kekuasaan, keabadian, dan misteri ilmu pengetahuan yang maju pada zamannya. Hingga kini, para ilmuwan masih bertanya-tanya bagaimana orang-orang Mesir kuno bisa membangun struktur sebesar dan setahan lama piramida dengan teknologi terbatas yang mereka miliki. Beberapa teori utama mengenai pembangunan piramida antara lain, yang terdiri dari susunan blok batu raksasa. Lalu bagaimana mereka mengangkutnya? Piramida dibangun dari jutaan batu kapur yang beratnya bisa mencapai 2,5 ton per blok. Para arkeolog menemukan bukti bahwa orang Mesir menggunakan rem, jalan miring, yang terbuat dari tanah liat dan batu untuk mengangkut batu-batu besar dari tambang ke lokasi konstruksi. Penelitian juga menunjukkan bahwa mereka membasahi pasir di depan balok batu untuk mengurangi gesekan, sehingga lebih mudah ditarik. Bangunan piramida merupakan sebuah teknologi dan akurasi yang luar biasa, seperti piramida Agung Giza, piramida Khufu, memiliki akurasinya hampir sempurna, dengan keempat sisinya hampir sejajar dengan arah mata angin. Tinggi awal piramida mencapai 146,6 meter, sekarang sekitar 138 meter karena erosi, dengan dasar persegi yang masing-masing sisinya sepanjang 230,4 meter. Beberapa teori menyebutkan bahwa piramida mungkin dibangun dengan sistem spiral internal, di mana jalur atau lorong di dalamnya digunakan untuk mengangkat batu ke tingkat yang lebih tinggi. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya sekarang, mengapa piramida itu dibangun? Ingin tahu jawabannya? Ayo simak terus video ini agar sahabat mengetahui apa saja alasannya. Piramida ini dibangun pada dasarnya adalah untuk makam raja-raja Mesir yang percaya bahwa mereka akan hidup selamanya di alam baka. Struktur ini dirancang untuk melindungi jasad mereka dari pencuri makam dan menjamin perjalanan mereka ke kehidupan setelah mati. Setiap piramida dibangun biasanya dilengkapi dengan ruang pemakaman raja, tempat jasad yang telah dimumifikasi disimpan bersama harta dan peralatan ritual, lorong rahasia dan jebakan untuk mengelabui pencuri makam, tulisan hieroglif di dinding yang berisi mantra dan doa untuk membantu Firaun dalam perjalanan ke akhirat. Di dalam bangunan piramida ini terdapat beberapa keajaiban seperti salah satu hal paling mengejutkan tentang piramida adalah bagaimana struktur ini mencerminkan prinsip-prinsip matematika yang canggih seperti rasio phi, golden ratio, dalam desainnya. Perbandingan antara tinggi piramida dan setengah panjang alasnya mendekati angka PHI 1,618 yang sering disebut sebagai golden ratio dalam geometri dan seni. Bangunan-bangunan piramida ini juga diyakini bahwa ada hubungannya dengan teori kecepatan cahaya, seperti koordinat geografis piramida Giza adalah 29,9
979.245.8 derajat utara, yang hampir sama dengan kecepatan cahaya dalam meter per detik, 299.790.2.458 meter per detik. Hal ini masih menjadi perdebatan. Apakah ini kebetulan atau ada pengetahuan tersembunyi yang dimiliki oleh orang Mesir kuno? Jika kita menjumlahkan keempat sisi piramida Giza dalam satuan kubits Mesir, unit pengukuran kuno, maka hasilnya mendekati 365,24 yang sama dengan jumlah hari dalam satu tahun matahari. Meski piramida Giza telah dieksplorasi selama berabad-abad dan banyak ditemukan makam-makam para raja Mesir kuno, namun para arkeolog ini tetap masih menemukan ruangan tersembunyi di dalamnya. Pada tahun 2017, para ilmuwan menggunakan teknologi pemindaian partikel kosmik dan menemukan ruang kosong besar yang belum pernah dijelajahi sebelumnya di atas Grand Gallery piramida. Hal ini membuktikan bahwa Mesir kuno masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang bangunan-bangunan megah yang dibuat oleh Firaun. Allah berfirman, dan Firaun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia adalah seorang pendusta." Ayat ini mengisyaratkan bahwa Firaun membangun struktur tinggi, yang oleh beberapa tafsir dikaitkan dengan piramida atau menara tinggi berbentuk piramida. Para ilmuwan dan arkeolog masih terus berdebat tentang bagaimana batu-batu raksasa yang beratnya bisa mencapai puluhan ton dipindahkan dan disusun dengan presisi luar biasa. Beberapa teori menyebutkan penggunaan jalur miring, tuas, atau bahkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ada pula teori yang menghubungkan pembangunan piramida dengan metode yang melibatkan air atau pasir sebagai alat bantu angkut. Namun, yang membuat piramida lebih menarik bukan hanya strukturnya, tetapi juga tujuan pembangunannya. Piramida merupakan makam para raja Firaun yang dipercayai sebagai tempat peristirahatan terakhir raja-raja Mesir yang dianggap sebagai dewa di dunia. Di dalam piramida ditemukan lorong-lorong rahasia, ruangan pemakaman, dan bahkan benda-benda berharga yang dikubur bersama sang Firaun untuk menemani perjalanan mereka ke alam baka. Selain piramida, Mesir kuno juga meninggalkan banyak peninggalan luar biasa lainnya. Seperti kuil Karnak dan kuil Luxor adalah contoh arsitektur yang mencerminkan betapa tingginya peradaban Mesir dalam bidang seni dan keagamaan. Kuil-kuil ini dihiasi dengan ukiran hieroglif yang mengisahkan kehidupan para Firaun, mitologi Mesir, dan berbagai peristiwa bersejarah. Tak kalah menarik, ada pula patung Sphinx Agung, sebuah patung berbentuk singa berkepala manusia yang berdiri megah di Giza. Sphinx diyakini sebagai penjaga piramida dengan makna mistis yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Wajah Sphinx dipercaya merupakan representasi Firaun Khafre, meskipun erosi dan kerusakan telah membuat sebagian fitur wajahnya menghilang. Salah satu peninggalan lain yang mengundang banyak teori konspirasi adalah Kitab Orang Mati, yaitu teks kuno berisi mantra dan petunjuk bagi orang yang telah meninggal untuk mencapai kehidupan setelah mati. Kitab ini sering ditemukan dalam makam para bangsawan Mesir dan menunjukkan betapa kompleksnya kepercayaan spiritual mereka. Dalam kitab ini dijelaskan berbagai mantra yang bisa membantu roh orang yang telah meninggal untuk lolos dari ujian para dewa dan mencapai kehidupan setelah kematian. Selain itu, banyak makam Firaun yang dipenuhi dengan hieroglif dan simbol magis yang bertujuan untuk melindungi jasad mereka dari roh jahat dan pencuri makam. Bahkan, beberapa makam Firaun terkenal, seperti makam Raja Tutankhamun, diyakini memiliki kutukan bagi siapa saja yang mencoba mengganggu peristirahatan sang raja. Ketika berbicara tentang sihir Mesir, tidak lengkap rasanya jika tidak mengaitkannya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Kisah ini menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi mampu mengalahkan tipu daya sihir terhebat pada masa itu. Firaun yang berkuasa saat itu
dikenal sebagai penguasa kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia menindas kaum Bani Israel dan tidak segan-segan melakukan pembunuhan demi mempertahankan kekuasaannya. Ketika Nabi Musa datang dengan seruan tauhid, Firaun menantangnya dengan mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh Mesir untuk melawan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika Musa datang ke hadapan Firaun, ia diperintahkan untuk menunjukkan mukjizatnya. Dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang menelan semua tali dan tongkat para penyihir yang telah mereka sihir menjadi ular-ular kecil. Kejadian ini membuat para penyihir Mesir terkejut dan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir, melainkan mukjizat dari Tuhan yang sebenarnya. Allah berfirman, maka tersungkurlah para penyihir itu sambil bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Namun bukannya menerima kebenaran, Fir'aun justru semakin murka dan mengancam akan membunuh para penyihir yang beriman kepada Allah. Ia bahkan semakin menindas Bani Israel dan menolak ajakan Musa untuk menyembah Allah. Penjelasan ini sebagaimana telah dijelaskan tadi di awal video. Allah berfirman, maka kami hukum Firaun dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Kisah ini tidak hanya menjadi bukti kekuasaan Allah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa mampu mengalahkan kekuatan terbesar Mesir kuno. Baik itu sihir maupun kekuatan militer Firaun. Sihir di Mesir kuno adalah fenomena yang nyata dan berakar kuat dalam budaya mereka. Namun kekuatan sihir manusia tidak dapat menandingi mukjizat yang berasal dari Allah. Kisah Nabi Musa melawan Firaun menjadi bukti bahwa keajaiban Allah lebih besar daripada semua tipu daya manusia. Hingga kini kisah ini terus menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang keimanan, kesabaran, dan kebenaran. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti betapa canggihnya bangsa Mesir kuno, tidak hanya dalam hal arsitektur, tetapi juga dalam sistem pemerintahan, kepercayaan religius, dan budaya. Hingga saat ini, Mesir masih menjadi salah satu lokasi paling menarik bagi para peneliti, sejarawan, dan wisatawan yang ingin menggali lebih dalam tentang peradaban yang pernah berjaya selama ribuan tahun ini. Peradaban Mesir kuno dikenal sebagai salah satu peradaban yang sangat erat kaitannya dengan dunia sihir dan ilmu mistis. Dari catatan sejarah dan peninggalan hieroglif, kita dapat melihat bahwa sihir bukan sekadar kepercayaan rakyat, tetapi juga bagian dari sistem pemerintahan dan agama mereka. Para pendeta Mesir kuno memiliki posisi yang sangat tinggi karena mereka dianggap memiliki pengetahuan tentang sihir yang bisa menghubungkan manusia dengan para dewa. Sahabat Muslim, setelah melihat semua ini, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan atau bukti bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Sang Pencipta? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Tapi tahukah kalian, bukan hanya Mesir, namun ternyata ada tempat-tempat lain di dunia ini yang masih menyimpan misteri dan disebut dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang tahu tentang keajaiban kisah ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalam.